Masa nyentuh Ka'bah nangis sih? Masa laki gitu, masa gitu sih senangis itu, segitu. Umroh pertama kapan? Pas galau, Ustaz. Pas galau ya? Umroh pertama pas galau? Sudah hijrah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah, kita sampai pada kesempatan ini dekat dengan bulan Ramadan, atau mungkin kita sedang menjalankan ibadah puasa yang di dalam ini semuanya adalah kita sedang berada di dalam lautan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bahwa bulan ini bulan yang penuh berkah. Bulan yang sampai malaikat Jibril alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali waktu malaikat Jibril berdoa. Di dalam salah satu doanya itu beliau mengucapkan, "Raghima anfu 'abdin man adrakahu syahrul Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar li dhunubihi." Celaka dan hinalah seseorang yang dia bertemu bulan Ramadan dan keluar dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya, dan itu diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin orang bertanya-tanya, kenapa sampai pada taraf celaka? Kenapa sampai pada taraf orang itu dikatakan celaka ketika dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Karena gambarannya begini, ikhwafillah. Di bulan Ramadan itu Allah seakan-akan, ya, Allah membuka peluang bagi setiap antum kita semuanya untuk menceburkan diri kita ke dalam lautan yang namanya lautan ampunan. Kita menceburkan diri kita ke dalam lautan yang namanya lautan ampunan. Di mana di dalam lautan ampunan itu kita membasuh diri kita, mencuci habis dosa-dosa kita. Sehingga bisa dikatakan hampir mustahil seseorang yang menunaikan haknya puasa, haknya Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni. Itu hampir mustahil. Hampir semuanya diampuni oleh Allah asal menunaikan hak-haknya Ramadan. Namun ternyata ada sebagian orang yang mereka itu sama sekali tidak peduli dengan hak-haknya Ramadan. Tidak mengambil pusing terhadap semua rahmat dan anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun tidak basah dirinya. Dia tidak bisa membasahi dirinya dengan lautan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, sebagaimana sebagian ulama sampai mengatakan, kalau bulan Ramadan sudah tidak bisa lagi mencuci bersih dosa-dosanya, maka tinggal satu cara lagi yang mungkin insya Allah bisa membersihkan dosa-dosanya, yaitu dengan dilelehkan dengan api neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa di dalam podcast-podcast kita ini, dalam cari kisah, insya Allah kita bertemu dengan teman-teman yang cukup menarik dengan latar belakang mereka masing-masing, yang alhamdulillah pada saat ini kita didampingi dengan teman kita, sahabat kita, Fauzan hafizahullah. Barakallahu fiik Fauzan. Yang menarik lagi dari Fauzan ini, beliau ini memiliki satu brand produk namanya Majid Streetwear. Ana nggak ngerti kenapa disebut streetwear. Apakah nggak boleh dipakai di masjid? Ya, karena streetwear, baju yang dipakai di jalanan. Ya, gitu ya. Ya, ini dari tadi Ana pikirin kenapa dipakai, apa Ustadz nggak boleh pakai baju ini gitu ya. Padahal keren ya lihat ini, Masya Allah gitu kan. Keren, tapi karena streetwear, Ustadz antum pakai baju jalanan nih. Kan gitu kan. Boleh baju gitu. Apa boleh Ustadz pakai baju jalanan gitu kan ya. Ketika Ana mau masuk masjid, afwan ya Ustadz, ini baju jalan bukan masjid. Apa maksudnya streetwear nih? Sebenarnya kita ngomong Majid nih. Sebelum ngomong Majid, kenalan diri dulu. Oke, kenalin dulu. Allah barik fiik. Assalamualaikum, saya Fauzan namanya. Lebih dikenal Ocan. Iya, Ocan. Cuman jangan panggil Ocan, San. Anak panggil Fauzan. Ocan kayak terlalu penampilan begitu, Ocan. Ya, Masya Allah. Anak yang antum lebih cocok-cocok. Misal mudanya Syekh Saleh Fauzan kayaknya. Masya Allah. Amin, saya doain satu. Ya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi gini, San. Majid itu sebenarnya nama brandnya Majid. Ya, keren. Nama Majid. Ya. Majid kan yang mulia tuh. Ya, betul. Kan. Betul. Nah, cuman street itu embel-embel penambahan nama aja di belakang. Kalau sebenarnya sih sebutannya sih Majid gitu. Nah, streetwear itu konsepnya, konsep brand Ana. Nah, jadi Ana dulu kan ini cerita sedikit sebelum Ana dulu kan belum kenal hijrah atau apa ya. Di dunia ya kelam lah dulu sempet lah ya, di dunia musik, terus di fashion juga kan, berhubungan musik dan fashion berhubungan kan. Nah, Ana dulu suka banget. Baru tahu Ana musik sama fashion berhubungan. Berhubungan, kenapa bisa begitu? Ya kan penampilan. Karena Ana selalu pakai fashion juga gitu kan. Tapi Ana alhamdulillah dari kecil, alhamdulillah ini anugerah dari Allah Taala. Ana satu keluarga nggak ada satupun yang suka musik. Oh, Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Adik-adik anak itu artinya bukan ustadz juga, orang awam juga biasa gitu ya. Tapi nggak doyan musik.
Nggak punya kenangan musik tertentu? Nggak sama sekali, Ustaz. Sama sekali. Gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu hidayah yang Allah berikan. Jadi, ketika antum dan anak suka fashion, dengan artinya model pakaian yang menarik, yang cocok, yang pas untuk kita pakai. Oke lah, bismillah. Antum bisa jadikan anda jadi model juga. Iya, bisa. Badan kayak kok gym satu. Jadi itu kenapa berhubungan karena kan anak kan dasarnya kan seni ya, untuk seninya. Jadi kayak suka dengan desain juga berhubungan dengan musik juga. Terus juga jadi pokoknya musik itu ada hubungan dengan culture streetwear di luar negeri. Nah, tadinya emang streetwear itu tuh diangkat dari jalanan tadinya emang. Cuman seringnya waktu udah jadi kebiasaan, udah jadi yang kayak ke kantor pakai streetwear. Jadi udah bukan jalanan lagi konsepnya. Bukan cuma di jalan lagi ya? Jadi udah kayak konsep. Boleh masuk masjid jadi? Boleh, insya Allah boleh. Soalnya konsepnya udah bukan konsep baju jalanan, udah baju ya sehari-hari lah. Gitu, kenapa di labelin sebagai streetwear gitu? Karena konsep apa yang membuat dia berbeda dengan yang baju rumahan? Nah, ini unik nih. Dulu waktu Anda coba lihat bikin brand kan research sudah cari-cari tahu nih brand apa sih yang tujuannya dakwah gitu ya, mau coba brand yang bisa bikin bermanfaat lah buat yang make gitu. Nah, jadilah kaos dakwah. Cuman gimana konsepnya, desainnya mau kayak gimana, gayanya mau ke depannya gimana, gaya fashionnya. Terus akhirnya oke nih streetwear tapi di kedakwahin belum ada nih di Indonesia nih. Akhirnya saya udah kan udah banyak kaos dakwah gitu aja kan ya. Ini bukan menderestimate yang lain ya. Nah, akhirnya udah buat sampel. Pertama itu artikel pertama ada Prophet Muhammad tentang kisah yang membelah bulan. Nah, terus sama riba langsung keras. Riba ya haram gitu. Tapi dengan konsep yang ala-ala 90s gitu saat streetwear gitu lah, streetwear. Nah, habis itu alhamdulillah laku, Ustaz. Laku alhamdulillah. Insyaallah. Dan itu ternyata peminatnya banyak banget, Ustaz, dengan konsep dakwah tapi streetwear. Gitu. Usernya anak-anak yang sudah ngaji baru hijrah. Terus dia masih memikirkan fashion gitu. Aduh, gue mau keren nih. Karena ya pada saat itu pas ketemu orang kayak misalnya habis hijrah, gitu-gitu. Misalnya mereka ini kalau kesannya kayak pakai koko gitu. Baju ini kemana pakai koko. Tapi mau tetap keren gimana caranya ya? Mau pakai kaos non Muslim, terlalu kata-katanya nggak bagus kan. Terus katanya, mau dong cari ada nggak di sini ya? Ya kebetulan saat alhamdulillah ada nih masjid nih. Wah ini nih boleh nih gitu. Keren. Terus Anda juga seperti itu waktu itu bikin gamis streetwear. Oh begitu. Seperti apa bentuknya? Jadi gamis kayak gamis biasa tapi kayak bahan jeans tapi washing gitu, bercorak gitu. Keren. Belum ada kan di sini sampai dia bilang udah jadi, udah salat malah. Nanti salat. Nanti lah satu. Nanti ya. Insya Allah nanti. Masya Allah. Gitu Ustaz ceritanya. Belum ada tuh Ustaz. Terus selain outfit pakaian gitu, kaos, celana enggak? Ada celana. Ada juga ya? Celana ada tentu sesuai dengan syariat, nggak sampai mata kaki gitu ya. Benar. Sesuai itu celana, jaket, hoodie ada lah. Tapi berhubungan dengan semua dakwah. Masya Allah. Gitu. Kapan nanti mulai start untuk membuat ini konsep ini? Tahun 2020 masih 2020. 4 tahunan ya. 4 tahunan ya? Iya, 4 tahunan. Alhamdulillah. Kapasitas produksi berapa banyak sekarang? Lumayan banyak sih Ustaz ya. Lupa ya, ada 1000-an kali apa lebih dari 1000 per bulan? Enggak, per bulannya mungkin sekitar 300-500-an. 300 sampai 500. Ya gitu ya. Gitu sih. Dan tantangannya biasanya kalau ada konsep dengan konsep kreativitas begitu ya. Nah, itu dituntut untuk terus berinovasi begitu ya. Inovasi, terus juga ada harus tetap syar'i gitu, ada syarat syariat yang nggak boleh kita langgar gitu. Dan tidak keluar syar'i. Baik dari produk termasuk bagaimana antum menawarkan produk gitu ya. Makanya waktu itu Afwan tahun lalu sempat viral kan. Ketika Anda diceritain teman-teman, Anda baru ingat, oh yang itu tuh gitu ya. Yang jalan bareng-bareng gitu kan. Aduh, itu kilaf mungkin ya, Ustaz. Oh iya gitu lah. Panjang ceritanya Ustaz. Anda ketika ditunjukin, ini gimana nih Ustaz? Ini pada kemana nih teman-teman hijrah ini?
Nggak tahu ini lagi rombongan hijrah kayaknya. Rombongan hijrah kayaknya. Rombongan hijrah. Memang lagi proses hijrah. Ya. Belum nyampe. Belum mungkin ya. Gitu kan. Maklum lah, belum nyampe. Iya. Mungkin lah maklum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah antum nggak nyerah dengan itu gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau bicara tentang value, ini apa yang antum lebih tawarin di produk? Value-nya tetap apa? Jadi yang pakai ini tuh value-nya tetap itu pesannya. Jadi yang pakai itu di bajunya ada pesan dakwahnya gitu. Kan kita kan dakwah kan berbagai banyak cara saja. Mungkin yang anak yang bisa semampu anak ya dakwahnya dalam pakaian gitu. Apa namanya, antum memposisikan sebagai streetwear begitu ya. Ada nggak event-event besar dari yang sekomunitas atau se-branding yang artinya komunitas yang sama ngajak antum untuk ayo ikut di event kita dong gitu? Ada. Alhamdulillah ada. Antum gabung juga begitu? Bukan komunitas, tapi eventnya gabung. Jadi waktu itu mungkin Ustaz pernah dengar kali ya, namanya Tajir. Pernah Ustaz? Tajir ya. Nah, Tajir bikin movement sama Ustaz Subhan Bawazir, itu Masya Allah. Bikin namanya Move Forward, nggak salah, lupa Ustaz. Nah, itu tuh istilahnya brand-brand muslim, tapi dengan gaya yang sama Ustaz. Oh, brand-brand muslim. Nah, artinya maksud Anda bukan brand muslim, malah non-muslim yang melihat antum dan kemudian, ayo gabung ke kita dong. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Tapi nggak banyak Ustaz. Tapi ada. Tapi dia begitu dia melihat, kan gini. Beda konsep nih. Iya, pas dari jauh, ih keren nih. Ini kayak brand A nih, keren nih, brand luar gitu. Pas diliatin, oh ada tulisan Allahnya ya. Oh ini muslim nih. Gitu. Akhirnya dia nggak convert ya, tapi dia nyari tahu aja gitu. Tapi alhamdulillah ada setengahnya saya nanyain. Ada begitu. Oh ternyata muslim tuh keren juga ya di mata mereka gitu. Ya, itu maksud Ana yang jadi gini, peran dakwah antum itu di situ gitu loh. Oh iya. Paham ya, peran dakwah antum itu ketika bagaimana mereka user streetwear ini yang mereka itu sama sekali nggak sentuhan dengan agama. Tiba-tiba kena nih, gitu kan? Kena pesannya gitu. Itu yang bagaimana dimaksimalkan dari titik itu. Kalau masuknya balik lagi ke Muslim Life Fest, Halal Fair, ya itu sudah biasa, gitu, sudah umum. Tapi ketika antum dengan kekentalan nuansa harus value keislaman itu harus nonjol dan terlihat dengan tetap keren ala streetwear-nya ini, nah terus kemudian muncul di event-event mereka gitu. Nah itu seperti beda sendiri saya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam di hadapan para tukang sihirnya Firaun begitu kan, menyampaikan hak di depan mayoritas kebatilan gitu. Siapa tahu tukang-tukang sihir itu akhirnya pada tobat semuanya. Iya kan? Benar sih. Sempat ragu sih awalnya saat kayak ini diterima nggak ya? Tapi alhamdulillah kayak diterima sih alhamdulillah. Kayak wah ternyata begini selama gini. Masya Allah. Antum baca tren ke depan gimana? Tren ke depan ini insya Allah ini bocoran kali ya buat Majid ya. Jadi mungkin ngelihat ke depan ini Majid kan mau ngeluarin gamis-gamis streetwear. Oh begitu. Karena melihat antusiasnya tuh banyak saat peminat gamis-gamis streetwear. Kayak ada yang bilang mungkin gamisnya sekarang udah kebanyakan slim gitu kan. Kayak ada beberapa yang mau kayak gebrakan baru dong buat gamis katanya. Udah boleh katanya. Jadi kita Ana juga cari tahu saat di Ana sendiri orangnya sering berpikir out of the box. Seringkali begitu Ana. Jadi ketika melihat begini lagi. Tapi alhamdulillah ya sudah adanya begitu sudah kita ikuti. Iya, benar nggak apa-apa. Memang bukan dunianya Anda di bidang fashion. Tapi melihat, masya Allah, alhamdulillah inovasi sebagian teman dan ikhwah juga dan juga bahkan brand-brand lokal juga ya, brand-brand Indonesia juga cukup bagus. Ya di saat kita ini lagi digempur habis-habisan dengan produk luar juga ya. Benar dan banget. Juga ada tagar apa? Oh kabur aja dulu. Aduh itu bikinnya. Ya kan? Di satu sisi kita melihat sebagian besar pemuda kita, warga negara Indonesia lagi berpikir, udah deh, kayaknya di Indonesia nggak ada harapan. Gitu ya. Dan alhamdulillah Anda melihat antum jazakumullah khair masih melihat bahwa ini kita masih di blue ocean gitu ya. Sebenarnya Anda sih gini, desainer itu kan nggak menuntut harus punya satu skill. Jadi kita harus punya banyak skill. Karena kalau di hidup kata Ustadz bilang tadi di Indonesia itu sebenarnya bisa diasah aja, asal kitanya mau gitu. Karena banyak misalnya desainer nanti belajar marketing, belajar apa, banyak lapangan kerja masih bisa. Sangat mungkin ya. Mungkin.
Kita gitu. tidak perlu menunggu apakah pemerintahan kita menyediakan lapangan kerja, tapi karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Setiap kebutuhan manusia adalah peluang bagi yang lain. Benar. Kan begitu? Benar, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ngobrol-ngobrolan umrah ini. Kalau ngomong bisnis, bisa panas. Panjang nih sama bisnis, Ustaz. Ngobrol tentang umrah ini. Antum ada cerita-cerita menarik pernah di dalam perjalanan umrah. Kalau boleh cerita, umrah pertama kapan? Ada saya pernah, Ustaz. Pas galau, Ustaz. Pas galau ya? Umrah pertama pas galau? Sudah hijrah belum? Itu semi, hampir. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi kisah ceritanya. Dulu mungkin anak kan alhamdulillah mau nikah gitu kan. Dulu kan. Terus qadarullah pihak perempuan membatalkan. Jadi kayak aduh dibatal. Udah DP semua, Ustaz. Baju, maksudnya catering semua udah DP semua. Gedung udah DP, Ustaz, semua. Qadarullah ya udahlah, qadarullah udah dibatalkan. Anak stres banget, Ustaz. Kayak ya banyak yang bilang kasih tahu jangan terlalu stres gitu. Ya namanya dulu kan belum tahu, belum paham ya ilmunya, Ustaz. Jadi kayak stres tuh bisa berbulan-bulan, Ustaz. Kayak mungkin ada panggilan hati, mama bilang orang tua, kayak kamu harus umroh deh gitu. Ya udah deh, coba deh, bismillah. Nah, ini ada dana masih ada sisa untuk umroh kan. Karena udah bismillah umroh. Nah, di situ saya pertama kali umroh, saya itu tahun 2019 akhir. Di situ. Nah, di situ pengalamannya beda ya, Ustaz ya. Karena ngeliat di TV, ngeliat di sejadah, di mana lihat apa baru datang tuh kayak nyampe tanah haram tuh kayak ini bener nih umrah. Masya Allah. Ya Masya Allah, Ustaz, rasanya kayak terus ngeliat pilar-pilar Masjidil Haram. Itu lihat itu belum lihat Ka'bah, Ustaz, udah. Masya Allah. Udah kayak merinding, Ustaz. Terus begitu melihat Ka'bah langsung nangis langsung. Masya Allah. Itu kayak semua masalah keluar semua saat di situ. Itu pertama. Nah, terus Anda juga sempat berpikiran, masa nyentuh Ka'bah nangis sih, sempat gitu. Kayaknya merasa laki gitu, masa gitu sih senangis itu, segitu. Lihat orang-orang kan nyentuh Ka'bah nangis kan. Terus kayak nggak mungkin lah. Terus sudah nih. Itu pun Anda nggak kepikiran untuk mau maju. Tiba-tiba itu kayak sepi saat Ana ke bawah arus, masuk ke dalam, Ustaz. Terus nyentuh, nangis, Ustaz. Allah. Nggak tahu, nggak ada proses, langsung nangis. Allah. Gini ya. Masya Allah. Kira sholat di situ, saat sunnah. Masya Allah. Udah sih. Itu yang pertama, Ustaz. Itu ya. Ada lagi kelanjutannya. Nikah itu? Itu belum nikah. Masya Allah. Pulang dari situ, minta doa kan. Allah tuh emang gitu, Ustaz ya. Kalau kita udah doa di sana tuh mustajab ya. Kalau benar-benar niat dari hati ya, dimintain kan berikan jodoh gitu yang baik gitu. Pulang dikenalin Ustaz, ta'aruf. Langsung, Ustaz. Subhanallah. Kayak ini kali Alhamdulillah. Sampai sekarang nikah, Ustaz. Alhamdulillah. Punya anak berapa tuh? Baru lagi hamil, Ustaz. Doain, Ustaz, April. Alhamdulillah. Ya Rab. Jadi Anda nunggu kelahiran anak pertama? Iya, di satu pertama nih. Masya Allah. Lagi happy-happynya nih. Mudah-mudahan Allah jaga ibunya, jaga anaknya. Insya Allah lahir sehat walafiat dua-duanya ya Rabbul Karim. Insya Allah. Nah, Insya Allah. Yang kedua sama istri, Ustaz. Ini pengalaman beda nih, Ustaz. Pas itu ngomong kan, kita Ana sama istri Ana tuh punya cita-cita pengen, seru ya kalau bisa umroh, habis nikah langsung umroh gitu, honeymoon-nya di sana. Masya Allah, Masya Allah. Pengennya gitu. Nah, habis itu lagi hamil sana karena istri Ana pengen rasain gimana rasanya pas sa'i lagi hamil gede gitu, pengen rasain kan. Nah, terus saya tuh hanya berangan-angan saat, tapi pengen banget kita berdua. Nah, itu Ana lagi jujur nikah diuji dengan sempit saat lagi sempit Ana. Kayak nggak mungkin nih, ini keadaan kita kayak begini nggak mungkin ya. Nah, habis itu karena udah habis semua. Udah habis semua saat. Nah, sisa ada satu aset nih, dan kebetulan itu Ana qadarullah ada mau bayar sesuatu lah, jualnya aset. Nah, pas Ana udah terlunaskan asetnya dijual, itu ada sisanya ini bisa untuk umrah, Ustaz, berdua, Ustaz. Masya Allah. Itu juga nggak luar apa sih? Ana sama istri nggak tahu ya, Ustaz. Ternyata bisa ya gitu ya. Masya Allah. Nah, itu Ana juga dapat tiket murah, Ustaz. Pulang pergi berdua, murah banget. Masya Allah. Nyampe sana, Ana cerita sama orang tua. Tapi nih dengan budget segini, mungkin nginepnya nanti di Madinah di rumah temen gitu. Ada temen tinggal sana kan. Nggak usah. Abang ipar Ana nawarin, Ustaz. Abang beliin, abang bayarin hotel di Madinah.
alhamdulillah Ustaz dimudahin dibeliin hotel Ustaz. Kayak semuanya tuh ya Allah kalau udah niat segitu Ustaz ya. Iya benar. Masya Allah. Itu anak berdua nangis Ustaz sama istri. Oh begini ya. Allah mudahkan banget semua. Terus pas lagi nyampe sana mobil dapat Camry. Iya. Nggak terlalu gede. Tiba-tiba handlingnya bilang, ini mobil diganti ya, kita ganti yang gede, yang Hyundai H1. Oh Masya Allah, barang banyak dapat gede, mobil enak banget saya sendiri. Masya Allah. Setelah itu lucu Ustaz. Udah lucu. Pas pas ada di Madinah, ini juga Allah kasih rezeki mungkin ya. Ini kan anak tidak tahu. Kalau itu nggak apa-apa kan ya Ustaz ya? Kalau misalnya kalau masalah makanan, betul. mungkin muka Anda sama muka istri Anda agak karap-karapan. Masya Allah. Jadi dikira pihak hotel orang Arab dimakan restoran internasional. Bagian internasional. Itu dan kayak tafadol makan enak banget makanan internasional nih. Semua dari breakfast 3 hari Ustaz. Breakfast, makan siang, makan malam. Mewah banget nih makanan gini. Terus pas sudah hari berikutnya gerombongan grupnya itu pulang. Ditanya, lah grupnya kemana? Aneh Indonesia. Oh Indonesia bukan di sini. You have to pay, harus bayar. Kan nggak tahu. Masya Allah. Ya Allah rezeki kali ya. Masya Allah. Ada aja kejadian gitu. Kalau Ana pernah ngalamin sering begitu tuh. Karena bawa rombongan jamaah. Malah Ana nganterin jamaah Ana ke resto Indonesia. Ana yang nggak boleh masuk. Itu bukan di sini nih, di sana. Oh, itu rombongan Ana di sana. Bisa gitu. Dikira Arab. Terus ada dapat lagi saat Raudoh saat. Dapat 2 kali saat. Masya Allah. Kan emang Allah mudahkan alhamdulillah banget di sana. Jadi kayak misalnya anak kan dari aplikasi ya, masuk udah nih. Terus tiba-tiba ada yang nawarin pas hari keberapa gitu. Anto mau nggak? Ini ada tiket lebih, Rodo. Oh mau, alhamdulillah ya Masya Allah. Masya Allah. Apa sih? 2 kali Rodo. 2 kali Rodo. Dalam sehari atau hari berbeda? Per minggu. Jadi minggu pertama usada, terus minggu depannya, pekan depan. Berapa lama tuh di sana? 2 pekan. 2 pekan? Umrohnya nih? Iya. Allahu Akbar. Dengan budget yang terbatas. Terbatas 2 pekan. Bisa dapat bis enak gitu. Masya Allah. Masya Allah deh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilhamdu wal minnah. Terus setelah itu Antum pernah jadi TL juga atau kan? Ya itu sekali bawa, tapi nggak banyak private gitu. Itu baru belajar soal TL sih. Gitu ya? Ya doain aja satu. Travel sendiri atau travel teman? Belum pakai saat namanya. Belum ya? Belum. Hanya untuk belajar saja untuk belajar ya. Satu keluarga. Gitu. Tapi kita waktu itu bareng sama travel teman yang berjalan juga. Jadi istilahnya kayak ngurus dokumentasi itu bersamaan. Nah gitu. Alhamdulillah. Nggak ada kendala selama itu. Kendala ada satu. Apa itu? Hotel Madinah kan lagi ramenya Ustaz ya. Iya betul. Itu aduh Masya Allah gitu. Aneh check out harus tanggal 29, disuruh keluar tanggal 27 Ustaz. Itu kenapa nih? Karena ternyata hotelnya itu pakai template Ustaz. Biasanya jamaah tuh per 3 hari 4 hari gitu misalnya ya. Nah, anak kan udah lebih di situ kan. Subhanallah. Iya, makanya jadinya udah kepotong gitu waktunya lah jadi sistemnya masih zaman dulu ya di sana ya sistemnya. Jadi ya udah kira ngobrol-ngobrol dibantuin sama orang travel gitu yang bookingin hotelana di situ kan, bantuin akhirnya ngobrol. Oke, boleh deh gitu. Karena ternyata ada kasus kayak dari mungkin pihak negara Iran gitu bisa mampu bayar 2 kali Ustaz. Jadi emang sengaja dikeluarin gitu. Gitu ya, sengaja untuk dikeluarkan. Memang ini di antara kezaliman yang seringkali terjadi saat ini di sana. Dan itu artinya pemerintah kita harusnya turun tangan juga menangani hal yang seperti ini. Dalam arti bahwa itu adalah warga negara Indonesia, haji dan umroh yang juga mendatangkan devisa juga untuk negara, gitu, ya. Dan juga memberikan alhamdulillah juga pemerintahan kita Pak Prabowo sekarang kan juga ada Kementerian Haji dan Umrohnya sendiri. Benar. Begitu kan, artinya harus menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh pemerintahan kita untuk melindungi jamaah umroh dari negeri kita sendiri. Ya, bisa jadi kalau misalnya ada yang terjadi salah satu travel dari negara Indonesia ini, dari negeri kita ini yang dibegitukan oleh salah satu pihak hotel yang ada di Mekah atau Madinah, mungkin ada surat teguran keras dari Kementerian Haji dan Umrah Indonesia mengingatkan mereka, dan kalau perlu sampai pada pemboikotan terhadap hotel tersebut dari travel kita. Mereka akan menangis darah kalau itu terjadi. Iya, sebenarnya. Begitu. Masya Allah.
Alhamdulillah. Barakallahu fiik Fauzan. Semoga streetwear-nya ini terus diberi keberkahan oleh Allah. Amin amin. Ya, amin amin amin. Suatu waktu boleh coba nih insyaallah. Boleh Ustaz. Sebenarnya bidang Ustaz sama nih. Masyaallah tabarakallah. Ini ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di dalam cari kisah ini kita juga sharing banyak hal bahwa negeri kita walaupun sebagian saudara-saudara kita yang merasa berat untuk menjalani kehidupan di negeri ini, namun tidak sedikit dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita juga melihat bahwa ternyata hidup dan mencari kehidupan di negeri kita masih cukup banyak peluangnya, masih cukup besar kesempatannya, bahwa kita ini berada di tempat yang nggak terlalu red ocean ya, nggak terlalu padat ya, bahkan adanya peluang yang cukup besar. 250 juta warga negara Indonesia, brand-brand asing pun ramai meramaikan di negeri ini. Itu salah satu indikasi bahwa ini adalah market yang cukup besar. Tinggal bagaimana kita ya ikhtiar dan tawakal dengan benar, dan juga kemudian kita menjalani sunnatullahnya dengan benar, dengan tim-tim yang cukup baik, dengan visi dan misi yang cukup baik, dengan terus meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini alhamdulillah, semoga insya Allah kita akan bertemu dengan kisah-kisah yang lainnya, dari cari kisah dari teman-teman kita yang lainnya. Insya Allah memberikan inspirasi yang cukup baik bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.